Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh McKinsey, dari 80% eksekutif senior yang disurvei menyebutkan bahwa koordinasi antar bagian dan fungsi merupakan hal yang krusial bagi pertumbuhan organisasi atau bisnis. Artinya, mereka melihat kerjasama dan kolaborasi merupakan hal yang penting dalam organisasi dan bisnis. Tetapi sayangnya, dari hasil survei kepada eksekutif tersebut, hanya 25% yang menyebutkan organisasinya sudah cukup efektif dalam berbagi pengetahuan dan berkolaborasi. Ini menunjukkan bahwa banyak organisasi dan bisnis yang masih perlu berjuang meningkatkan kolaborasi di internal mereka. Karena jika mereka tidak bisa meningkatkan kolaborasi di internal mereka, bagaimana mereka bisa berkolaborasi efektif dengan pelanggan, pemasok, ataupun mitra kerja mereka? Karena dengan bekerja sama akan lebih banyak ide yang kita miliki, lebih banyak dukungan, dan lebih besar peluang kita untuk mencapai hasil yang optimal dalam mencapai tujuan kita. Bagaimana dengan organisasi teman-teman? Seberapa efektif kerjasama dan kolaborasinya? Apakah rekan atau mitra kerja kita terampil dalam bekerja sama dan berkolaborasi? Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki keterampilan yang baik dalam bekerja sama dan berkolaborasi? Kolaborasi pada organisasi baru akan tercapai apabila terdapat kolaborasi yang baik pada tim-tim yang ada di dalam organisasi tersebut. Kolaborasi di dalam tim dapat terjadi dengan baik apabila setiap pribadi di dalam tim memiliki kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi yang efektif. Sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan bekerja sama dan membangun kolaborasi. Dalam diskusi kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 6 tantangan utama dan perilaku efektif dalam bekerja sama dan membangun kolaborasi. Tindakan dan perilaku kita akan sangat ditentukan oleh mindset dan pola pikir yang kita miliki. Bila kita ingin memiliki kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, kita perlu terlebih dahulu memiliki mindset atau pola pikir yang tepat dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Tantangannya adalah kita dibesarkan dan diajarkan untuk berkompetisi. Ini dimulai dari lingkungan keluarga kita, dari lingkungan pendidikan, apalagi dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita seringkali dibanding-bandingkan dengan prestasi orang lain. Sehingga tanpa sadar kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang kompetitif dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik karena khawatir dipermalukan ketika kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Mindset kompetitif adalah mindset yang baik bila kita ingin membangun kemandirian, tetapi ini adalah pola pikir yang menghambat bila kita ingin membangun kerjasama dan kolaborasi. Apa jadinya jika kita berkompetisi dengan rekan kerja kita dalam satu tim atau dalam satu organisasi? Bukannya bekerja sama memikirkan solusi yang lebih baik, kita malah akan terperangkap dalam persaingan. Bukannya menjadi dekat, malah akan memperbesar jarak kita. Bukannya terbangun kepercayaan, malah akan menimbulkan kecurigaan. Untuk itulah, kita perlu mengembangkan mindset bekerja sama dan berkolaborasi. Kita memang bisa mengerjakan sesuatu sendirian. Tetapi jika kita ingin mencapai hasil yang lebih besar dan lebih baik, kita perlu bekerja sama dan berkolaborasi. Seperti yang pernah dikatakan Michael Jordan, kemampuan kita bisa membantu kita memenangkan pertandingan. Namun hanya kemampuan bekerja samalah yang bisa membantu kita memenangkan pertandingan menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang panjang ini. Sebuah kerjasama akan berjalan efektif apabila ada kepercayaan antara satu sama lainnya, sehingga setiap orang di dalam tim bisa bekerja sama dan berkolaborasi
dengan perasaan aman dan nyaman. Sayangnya kita memiliki naluri alamiah untuk berhati-hati dan curiga kepada orang lain. Kita berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain karena kita khawatir orang lain akan mengkhianati kepercayaan yang kita berikan. Perilaku kehati-hatian ini membantu kita untuk terhindar dari masalah. Namun bila berlebihan, perilaku ini membuat kita akan stagnan dan tidak bertumbuh. Seseorang menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif karena ia belajar memberikan kepercayaan pada anggota timnya. Orang tua tidak akan menjadi pemimpin yang efektif jika dia tidak berhasil membuat anaknya mandiri dengan belajar memberikan kepercayaan pada anaknya. Kita tidak akan bisa membangun kepercayaan jika kita tidak belajar memberikan kepercayaan pada orang lain. Dan kerjasama serta kolaborasi tidak pernah akan terjadi tanpa adanya kepercayaan. Kita perlu belajar memberikan kepercayaan karena kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Tentu saja kita perlu cerdas dalam memberikan kepercayaan. Lihat karakternya, perhatikan apakah dia memiliki kemampuan untuk menjalankan komitmennya. Mulailah dengan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang kecil sebelum kita memberikan tingkat kepercayaan yang lebih besar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ernest Hemingway, seorang sastrawan, cara terbaik untuk melihat apakah seseorang layak untuk diberikan kepercayaan adalah dengan memberinya kepercayaan dan membiarkannya membuktikan apakah dia memang layak untuk dipercayai. Saya setuju, memberikan kepercayaan tidaklah mudah. Tetapi percayalah, hidup kita tidak akan lebih mudah jika kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Terkadang saat bekerja sama dan berkolaborasi, kita dihadapkan pada situasi bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Entah itu berbeda jenis kelamin, pendidikan, tingkat emosi, peran kerja, ataupun asal organisasi. Sementara dengan naluri kita sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk menyukai keseragaman daripada keberagaman. Kita cenderung akan cepat bekerja sama dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Makanya orang-orang dengan hobi yang sama akan cenderung cepat akrab. Orang-orang yang punya latar belakang yang sama akan lebih cepat terbangun koneksinya. Orang-orang dengan pendapat yang sama akan cenderung bersatu dan saling mendukung. Sayangnya, keseragaman tidak akan melahirkan inovasi. Kita tidak akan bisa menciptakan suatu terobosan pemikiran tanpa adanya perbedaan pendapat. Pelangi tidak akan tercipta dari satu warna, dan lagu tidak akan tercipta hanya dari satu nada. Kita membutuhkan keberagaman pemikiran untuk menghasilkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang berbeda agar kita bisa memenangkan perubahan bersama-sama. Untuk itulah kita perlu belajar menghargai keberagaman. Disinilah kemampuan berkomunikasi memainkan peran yang penting. Kita perlu terampil untuk menyampaikan pendapat kita, sekaligus juga terampil untuk mendengarkan dan memahami pendapat orang lainnya. Karena dari keberagamanlah kita bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang berbeda. Karena dari keberagamanlah kualitas respek dan komunikasi kita akan teruji. Karena dari menghargai keberagamanlah sebuah sinergi berawal. Salah satu hambatan dalam mewujudkan kerjasama adalah dorongan ego dan kepentingan pribadi. Kerjasama tidak akan terwujud jika masing-masing pihak mengedepankan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bersama. Untuk bekerja sama dengan efektif, kita perlu mengklarifikasi tujuan bersama yang ingin kita capai, meninjau manfaat-manfaat yang akan kita peroleh jika kita berhasil mewujudkan tujuan bersama tersebut, sekaligus memahami risiko-risiko yang mungkin muncul kalau seandainya kita tidak berhasil mewujudkan tujuan bersama ini. Inilah
Waktunya untuk menyampaikan kekhawatiran kita, aspirasi, atau pendapat kita. Inilah momennya untuk mendengarkan kekhawatiran atau aspirasi atau pendapat dari mitra kita yang terkait dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Kita baru akan bisa mendahulukan kepentingan bersama jika sebelumnya kita telah cukup terbuka dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Komunikasi yang terbuka dan empatik dalam membahas tujuan dan kepentingan bersama akan menciptakan kedekatan dengan mitra kita, sekaligus mengembangkan hubungan kerjasama yang saling mendukung. Kita tidak akan bisa berkolaborasi hanya dengan bekerja bersama-sama saja. Kita tidak akan bisa berkolaborasi jika kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan pribadi saja. Kita tidak akan bisa berkolaborasi jika kita tidak belajar mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Sebuah kerjasama dan kolaborasi akan berjalan dengan efektif bila setiap pihak saling berkomitmen dan berkontribusi pada tujuan bersama. Untuk itu, ketika tujuan bersama telah diklarifikasi dan disepakati, kita perlu mengambil komitmen dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan bersama tersebut. Sayangnya, banyak orang yang berpikir untuk menunggu. Mereka baru mau berkomitmen jika pihak lain terlebih dahulu membuat komitmen. Suasana saling menuntut inilah yang bisa jadi akan merusak kepercayaan di dalam tim. Tim akan sulit bersinergi dan mencapai tujuan jika anggota timnya enggan berkomitmen dan berkontribusi. Mulailah mengambil inisiatif dengan membuat dan menyampaikan komitmen kita terhadap mitra kita. Sekaligus sampaikan kepadanya bantuan apa yang kita butuhkan dari mereka. Kemudian dengarkan apa komitmen mereka dan bantuan apa yang mereka butuhkan dari kita. Lanjutkan dengan mendiskusikan apakah komitmen yang sudah dibuat bersama ini sudah cukup memadai untuk mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Seperti yang dikatakan seorang pelatih terkenal di Amerika, Vince Lombardi, komitmen individu dalam mengupayakan tujuan bersamalah yang membuat tim bisa bekerja sama, organisasi bisa bekerja sama, masyarakat bisa bekerja sama, dan menciptakan peradaban yang bekerja sama. Adanya komitmen dalam sebuah kerjasama akan membangkitkan harapan. Selanjutnya kita perlu untuk mewujudkan komitmen untuk tetap mempertahankan kepercayaan dalam bekerja sama. Tantangannya adalah untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh komitmen yang telah dibuat. Karena menepati komitmen jauh lebih susah daripada membuat komitmen. Untuk itu, dalam sebuah kerjasama yang efektif membutuhkan akuntabilitas yang terbuka dan rutin. Sampaikanlah komitmen yang telah kita jalankan, sekaligus ceritakan tentang tantangan-tantangan yang muncul saat menjalankannya. Mintalah orang lain atau pihak lain untuk juga berbagi komitmen yang telah mereka jalankan. Inilah saatnya untuk menyampaikan progres, sekaligus juga bersama-sama membahas hambatan yang mungkin muncul. Inilah momen untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan yang ada. Inilah kesempatan kita untuk mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam suatu kerjasama. Karena akuntabilitaslah yang merekatkan dan menyatukan komitmen dengan tujuan bersama yang hendak dicapai. Teman-teman semua, itulah 6 perilaku penting yang perlu kita kembangkan dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Mulailah dari memiliki mindset untuk berkolaborasi. Kembangkanlah kepercayaan, berkomunikasilah dengan efektif, sepakatilah tujuan bersama, buatlah komitmen, serta bangun keterbukaan dan akuntabilitas dari kita dan partner kita. Saya Fani Winara, selamat bekerja sama dan berkolaborasi. Selamat membangun kerjasama yang jauh lebih efektif dan bermanfaat.